Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, pagi ini semuanya nampak sangat bahagia ya dan semangat. Oke, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Jika sudah siap, coba sebelum kita berdoa, rapikan dulu kursi dan mejanya. Luruskan dengan garis lantai ya. Oke, barisan sini sudah lurus. Yang tengah, oke, rapi. Ayo, oke, semuanya sudah siap. Oke, kalau gitu semua boleh berdiri. Coba periksa bajunya, apakah sudah rapi? Ini tangannya boleh dikancing? Sudah? Oke, sudah siap. Jika sudah siap, sekarang mari kita berdoa. Siapa yang mau maju pimpin doa? Baik, silahkan. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memberikan keberkahan serta kebermanfaatan bagi kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, coba perhatikan, tengok ke kanan dan kirinya. Apakah teman-temannya sudah hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, lagi-lagi anak-anak sekalian dalam keadaan sehat ya. Baik, sekarang ada yang mau bantu ibu ke depan untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Boleh ibu minta bantuannya? Siapa yang berkenan angkat tangan? Ya, boleh Tania, silakan maju pimpin ke depan ya. Oke, teman-teman yang lain boleh berdiri terlebih dahulu. Baik, boleh Tania kita mulai? Oke, sekarang pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Boleh ya semuanya nyanyi dengan penuh semangat ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Boleh, silahkan duduk kembali. Terima kasih atas bantuannya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Boleh angkat tangannya. Fauzan? Betul. Boleh ada yang ingin menambahkan jawaban Fauzan? Boleh Rini? Hebat. Boleh satu orang lagi ibu minta? Ya Bunga? Betul. Wah, betul semua ya ternyata ingatannya. Oke, barusan apa yang disampaikan oleh anak-anak ibu sekalian adalah pembelajaran kita yang kemarin membahas mengenai ciri khas dari berbagai macam hewan. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai cara berkembang biakan hewan. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya apa itu berkembang biak? Penasaran kan bagaimana cara berkembang biak pada hewan? Nah, oleh karena itu, agar lebih semangat, kita akan keliling untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, untuk mendapatkan informasi mengenai cara berkembang biakan pada hewan. Anak-anak boleh mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitar, ataupun pergi ke perpustakaan, ataupun anak-anak juga boleh mewawancarai ibu guru, ibu kantin, kakak kelas, boleh. Tujuannya adalah anak-anak dapat mengetahui manfaat dari hewan. Selain itu anak-anak juga dapat melestarikan hewan. Anak-anak juga paham bagaimana cara berkembang biakan pada hewan. Nah, sepertinya anak-anak sangat antusias ya. Anak-anak harus semangat karena pembelajaran kali ini tentunya pasti akan seru sekali. Coba sekarang ibu ingin bertanya, apakah anak-anak tahu alasan mengapa pembelajaran kali ini sangat penting? Boleh angkat tangannya? Oke, Rifka ingin menjawab? Boleh. Betul, kata Rifka, karena hewan ada di sekitar kita. Hebat. Apa iya hewan itu ada di sekitar kita? Ada yang ingin menanggapi?
Bagaimana Robi? Betul sekali kata Robi. Kata Robi, jangankan di rumah, sekarang di sekolah saja ada berbagai macam hewan ya yang kita temui. Ada apa saja? Coba sebutin hewan yang ada di sekolah kita. Kucing, ada kucing ya. Selanjutnya apa? Burung, benar burung. Ikan. Selanjutnya ibu ingin bertanya kembali. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Wah, banyak yang tucangan. Oke. Coba ibu minta jawabannya dari yang duduknya paling rapi. Duduknya rapi kan? Boleh angkat tangan? Oke. Ibu lihat di belakang duduknya rapih nih. Boleh Fauzan? Hebat, terima kasih Fauzan. Ternyata Fauzan memiliki hewan peliharaan ikan cupang, ikan koi. Bagus, Fauzan hebat, banyak pelihara hewan. Ada lagi yang lain? Maudi pelihara apa nak? Pelihara kucing. Wah, coba, apakah ada banyak yang pelihara kucing di kelas ibu? Wah, rata-rata anak perempuan peliharanya kucing ya. Coba ibu ingin bertanya ke Agi, kalau Agi pelihara hewan apa? Bagus, tidak apa-apa. Ternyata Agi tidak memiliki hewan peliharaan. Tidak apa-apa ya. Tapi Agi menyayangi hewan kan? Hebat. Nah, coba sekarang ibu ingin bertanya, apakah di rumahnya ada yang memiliki hewan peliharaan burung? Kalau yang pelihara ayam? Cuma satu. Siapa yang pelihara ayam? Cuma Iqbal yang pelihara ayam. Ngurusnya susah gak sih kalau pelihara ayam? Tidak ya. Kata Iqbal, ayam Iqbal itu dilepasin. Jadi dibawa ke kandangnya kalau sudah larut malam saja. Wah, ternyata anak-anak ibu sangat cinta dan menyayangi hewan ya. Selanjutnya ibu ingin bertanya kembali. Apakah hewan peliharaanmu jumlahnya bertambah? Boleh Ruby? Oke, tidak apa-apa. Kata Ruby, ikannya Ruby bertambah karena Ruby membeli lagi. Bagus, tidak apa-apa. Nah, maksud ibu bertambah di sini bukan karena dibeli, tapi karena hewan itu memiliki anak, baik dengan cara melahirkan ataupun bertelur. Ada? Ya Hilmi? Bagus. Kucingnya Hilmi melahirkan. Ada yang pernah perhatikan lagi? Oke, boleh Tono? Bagus. Kata Tono, anjing peliharaan tetangga Tono melahirkan juga ya. Sama seperti manusia, hewan juga dapat memperbaharui keturunannya dengan cara bermacam-macam. Ada hewan yang melahirkan, ada hewan yang bertelur. Nah, coba kita perhatikan di gambar ya. Pada manusia, ibu itu mengandung anak, kemudian melahirkan anak. Sama seperti kucing. Kucing juga mengandung anak kucing, selanjutnya kucing melahirkan anak kucing. Nah, sedangkan ayam, boleh kita lihat di sini. Ini apa nih namanya nih? Ya, bagus Doni. Telur. Ternyata kalau ayam dengan cara bertelur. Nah, yuk bersama-sama kita amati hewan di sekitar. Nah, sebelum kalian mengamati hewan di sekitar, ibu akan membagi kalian terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok. Boleh, kelompoknya ibu yang pilih ya. Ibu bacakan dari kelompok 1. Ada Agus, Rini, Iqbal, Maudi, dan Rifka. Boleh? Kelompok 1 duduknya di depan. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Sebelum anak-anak mengamati hewan di sekitar, yuk bersama-sama kita membuat kesepakatan. Apa yang boleh dilakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan. Boleh? Ada yang ingin mengusulkan? Gimana Nito? Hebat! Anak-anak semua, Nito mengusulkan yang pertama, tidak boleh berlarian saat observasi berlangsung. Bagaimana? Setuju dengan usul yang pertama? Setuju. Yang kedua, ada lagi yang ingin mengusulkan? Boleh Hilmi? Tidak menggunakan suara yang keras atau berlebihan, betul ya. Suaranya mohon dikurangi agar tidak mengganggu kelas yang lain. Sepakat dengan usul kedua? Sepakat. Boleh ada lagi? Bagus Astria. Kata Astria, ketika kita ingin mewawancarai seseorang yang lebih tua, gunakan kalimat yang sopan. Setuju dengan usulan yang ketiga? Oke, bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyepakati 7 persetujuan yang harus dilaksanakan. Karena anak-anak semua sudah menyetujuinya, maka tolong diperhatikan dan diingat ya ketika melakukan observasi di luar kelas. Oke, sekarang coba duduknya sudah sesuai dengan anggota kelompoknya. Boleh, bagi kelompok yang rapi akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Boleh duduk yang rapi dulu ya per kelompok. Oke, Ibu bagikan ya lembar kerjanya. Nah, ini buat kelompok 1, buat kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Baik, sekarang kita amati ya dari halaman yang pertama. Bisa dilihat di sini, judul dari lembar kerja kali ini adalah Hewan Sahabatku. Boleh ya ditulis nama anggota kelompoknya. Jika sudah menuliskan nama anggota kelompok pada lembar yang pertama, boleh dibuka LKPD-nya pada lembar yang kedua. Dapat diperhatikan bahwa bidang studi yang tertera adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Adapun waktu pengerjaannya selama 35 menit. Nah, kita lihat pada kolom A di sini, ayo ingat kembali. Nah, Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita yang kemarin mengenai ciri khas pada hewan. Nah, di sini Ibu mencantumkan 3 jenis hewan. Boleh ya anak-anak amati hewan apa saja ini, kemudian diskusikan bersama anggota kelompoknya dan tuliskan ciri khas dari ketiga hewan yang ada di LKPD-nya. Sampai sini paham? Alhamdulillah paham. Boleh, selanjutnya kita lanjut ke lembar yang ketiga. Nah, selanjutnya pada lembar ketiga perintahnya adalah ayo amati. Nah, di sini terdapat kedua buah gambar, yaitu gambar zebra dan kedua gambar ayam. Ibu minta kalian berdiskusi apa perbedaan dari kedua gambar tersebut. Nah, boleh hasil diskusinya dapat diisi di kolom sebelah sini ya. Nah, sampai di sini paham? Alhamdulillah paham. Oke, kita lanjut kepada lembar yang keempat. Selanjutnya, pada halaman keempat dapat kita baca ayo cari tahu. Nah, anak-anak di sini baru mulai untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Boleh anak-anak pergi ke perpustakaan atau mewawancarai seseorang untuk mencari tahu dan mendapatkan informasi dalam menjawab tabel yang telah Ibu siapkan. Di sini ada kolom yang pertama yaitu hewan, selanjutnya punya daun telinga. Jika punya di checklist, jika memiliki daun telinga boleh disilang. Kemudian apakah tubuhnya berbulu? Jika tubuhnya berbulu boleh di checklist. Dan yang terakhir adalah cara berkembang biaknya. Nah, nanti kumpulkan. Nah, di sini Ibu minta ada 15 hewan. Nah, silakan anak-anak eksplorasi. Kemudian kita lanjut pada halaman yang kelima. Selanjutnya, di halaman yang kelima, judulnya adalah Ayo Berdiskusi. Nah, pada halaman ini, anak-anak diminta untuk mencari tahu persamaan dari hewan yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama. Nah, jadi untuk mengisi lembar halaman yang kelima, anak-anak harus mengisi dulu nih, melengkapi halaman yang keempat. Coba dapat dipahami?
Selanjutnya, pada halaman ke-6, anak-anak diminta untuk mencari tahu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Boleh ditulis di kolom sebelah sini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ayo simpulkan. Nah, pada halaman ini anak-anak diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi anggota kelompoknya mengenai cara berkembang biakan pada hewan. Boleh ya ditulis di sebelah sini. Dalam mengerjakan LKPD-nya, Ibu minta kalian kerjakan dengan teliti, penuh percaya diri, dan jujur. Kalian tidak perlu melihat hasil jawaban atau berdiskusi dengan kelompok lain dalam menjawab LKPD-nya. Cukup percaya dengan kemampuan dari kelompok kalian masing-masing. Sampai di sini paham? Jika paham, silahkan lanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala dalam mengerjakannya? Tidak ada. Bisa mengerjakan dengan teliti? Alhamdulillah bisa. Oke, baik. Ya? Oke, Ibu akan ke kelompok 3 sebentar ya. Bagaimana kelompok 3? Ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Coba Ibu lihat LKPD-nya ya. Nah, baik. Di sini kita lihat ya. Lumba-lumba. Lumba-lumba itu hewan apa? Kategorinya ikan atau mamalia? Nah, kalau begitu cara berkembang biaknya dengan cara apa? Coba cari tahu lagi ya. Boleh ke perpustakaan lihat di ensiklopedia hewan, ada di sana jawabannya ya. Oke. Bagaimana? Apakah terdapat kendala? Tidak ada. Semua kelompok sudah ada dalam kelas. Tinggal satu kelompok lagi. Baik, kita tunggu ya satu kelompok lagi. Alhamdulillah, kelompok 4 sudah. Alhamdulillah, semua kelompok sudah lengkap ya. Oke, sekarang boleh dirapikan tempat duduknya. Nah, sekarang Ibu minta satu persatu anggota kelompoknya, perwakilan anggota kelompok, silahkan presentasikan hasil diskusi anggota kelompoknya di depan kelas. Boleh, Ibu minta bagi kelompok yang sudah siap terlebih dahulu. Tidak apa-apa, tidak berurutan. Adakah kelompok yang sudah siap untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya? Boleh, kelompok 5 sudah siap, boleh. Maju ke depan kelompok 5. Terima kasih kelompok 5 atas penjelasannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 5? Boleh acungkan tangannya? Boleh, silahkan kelompok 2 menanggapi. Terima kasih. Oke, kelompok 5 boleh dijawab pertanyaan dari kelompok 2? Bagus. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju ke depan? Boleh kelompok 3, silahkan maju ke depan. Yang lainnya, tolong simak ya penjelasan dari anggota kelompok temannya. Suaranya? Oke, boleh silahkan kelompok 3 dimulai. Terima kasih kelompok 3. Boleh sekarang ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai hasil diskusi anggota kelompoknya? Boleh kelompok 1 silahkan. Terima kasih kelompok 1. Boleh kelompok 3 silahkan menanggapi kembali. Bagus semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh duduk kembali. Alhamdulillah, setiap anggota kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi anggota kelompoknya di depan kelas. Terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok dan terima kasih atas keaktifan dari anak-anak sekalian. Nah, sekarang saatnya Ibu untuk menanggapi hasil kelompoknya ya. Baik, di sini Ibu lihat untuk kelompok 1, dilihat jika lihat di tabel ketika mengobservasi hewan. Nah, hewannya ini kurang beragam. Nah, nanti boleh ya ditambahkan hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Di sini kalau dilihat ada 12 dari 15 yang Ibu minta, ada 12 hewan dengan cara melahirkan. Nah, sehingga kelompok 1 kekurangan informasi untuk mengisi lembar selanjutnya. Boleh ya, tolong ditambahkan lagi. Nah, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 5 sudah baik dalam pengerjaannya. Ya, namun di sini untuk yang ovivipar yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan boleh ditambahkan lagi ya
contoh hewan yang lain. Nah, di sini cuma menyebutkan 2. Masih banyak hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Oke? Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan mengenai pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Nah, embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Nah, telurnya itu berada di luar tubuh induknya. Nah, agar telur ini menetas, maka telur ini perlu untuk dierami. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur benar seperti yang sudah diungkapkan oleh anak-anak sekalian, yaitu hewannya ada ikan, reptil, hewan amfibi, ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, adapun ciri-ciri dari hewan ovipar ini, yang pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, induknya mengerami telur hingga menetas, dan terakhir telur berada di luar induknya. Selanjutnya yaitu berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, embrio pada hewan ini terletak di dalam tubuh induknya. Embrio mendapatkan sumber makanan dari ibunya atau induknya melalui plasenta. Jika embrio atau anak hewan ini sudah matang atau sudah cukup umurnya, maka akan dikeluarkan atau dilahirkan oleh induknya. Nah, contoh hewannya betul kembali seperti apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak, yaitu kebanyakan adalah hewan mamalia seperti kelinci, kucing, kuda, kambing, lumba-lumba, dan sebagainya. Nah, adapun ciri dari hewan vivipar ini, yang pertama, tubuhnya dilapisi oleh bulu, memiliki telinga, memiliki kelenjar susu. Selanjutnya, hewannya dikelompokkan dalam kategori mamalia. Selanjutnya, cara berkembang biakan yang ketiga yaitu ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, embrio pada hewan ovovivipar terdapat dalam telur yang ada di dalam tubuh induknya. Nah, ketika embrio sudah cukup umurnya, maka embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Adapun contoh hewannya seperti kadal, hiu, ular boa, dan juga platipus. Tidak terdapat ciri khusus dari hewan ovovivipar. Namun, hewan ini tentunya memiliki perbedaan seperti yang pertama, embrio mendapatkan cadangan makanan yang berasal dari telur atau cadangan makanan yang terdapat pada telur, di mana telur itu terdapat di dalam tubuh induknya. Ketika embrio sudah menetas, barulah hewan atau anak hewan ini dikeluarkan dari tubuh induknya seperti proses melahirkan, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagus, Rifka. Rifka bertanya, selanjutnya Bu, bagaimana sih proses melahirkan, proses bertelur, serta proses bertelur dan melahirkan? Oke. Untuk menjawab pertanyaan Rifka, yuk bersama-sama kita amati video yang telah Ibu siapkan. Yang pertama adalah ovipar, yaitu berkembang biakan dengan cara bertelur. Selanjutnya adalah vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Beberapa jenis hewan memiliki cara yang unik dalam bereproduksi. Di awal
Di laut, cara berkembang biaknya sangat unik. Karena ikan salmon akan menuju hulu sungai untuk bertelur dengan perjuangan yang berat. Telur dan anak ikan salmon hidup di air tawar, lalu menginjak dewasa baru menuju ke laut. Sampai sini, apakah penjelasannya dapat dipahami? Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, cukup. Nah, jika cukup, maka ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, silahkan kembali ke tempat duduknya seperti semula. Harap tenang. Oke, yang duduknya rapi akan ibu berikan lembar evaluasinya ya. Sekarang perhatikan lembar evaluasinya. Di sini dibagi menjadi ke dalam 2 bagian. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua adalah esai. Terdapat 5 soal pilihan ganda, silahkan pilih jawaban yang paling benar. Jika kalian yakin itu adalah jawabannya, silahkan disilang. Kerjakan dengan jujur, teliti, dan percaya diri. Nah, selanjutnya ada esai. Ini esai nomor 1. Soal esai yang kedua terdapat diagram, silakan kalian lengkapi diagram data berikut ini. Nah, di sini coba kita lihat cara berkembang biakan pada hewan, jalurnya dibagi 3. Silakan lengkapi titik-titiknya dengan bantuan vivipar. Kemudian ini ada ciri khas. Dan yang terakhir adalah contoh hewan. Dapat dipahami? Yang ketiga, nah, anak-anak harus mengisi tabel di bawah ini. Nah, di sini anak-anak silahkan pilih 5 hewan, bebas hewannya apa saja silahkan pilih. Tuliskan namanya di kolom yang pertama, kemudian tuliskan ciri-cirinya dan juga cara berkembang biakannya. Dapat dilihat nomor 1 ini contoh, yang pertama adalah ikan Nemo. Ciri-cirinya yaitu hidup di air, bernafas menggunakan insang, dan cara berkembang biaknya dengan cara ovipar. Nah, silahkan ya anak-anak tambahkan 5 hewan. Sedangkan soal yang keempat, yaitu anak-anak silahkan simpulkan pembelajaran kita hari ini dan tuliskan berdasarkan bahasa sendiri secara deskriptif. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai soalnya? Tidak ada, baik. Dikerjakannya secara individu, kerjakannya dengan teliti, mandiri, dan penuh percaya diri. Baik. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan ya. Boleh maju ke depan, Bayu. Terima kasih, Bayu. Baik, terima kasih anak-anak semua atas usaha dan kerja keras kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapati kali ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apa saja yang telah kita ambil atau yang kita pelajari hari ini? Boleh silahkan acukan tangannya yang ingin menjawab. Ya, silahkan Maudi. Hebat. Ada lagi? Baik, Rintan. Bagus. Boleh selanjutnya Ibu minta anak laki-laki. Ya, Zikri. Betul sekali. Iya, benar. Hari ini kita telah mempelajari mengenai cara berkembang biakan pada hewan. Ada apa saja? Ya, betul semua. Terdapat 3 ya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi kepada anak-anak, apakah terdapat materi yang belum kalian pahami? Iya. Bagaimana, Desita? Bagus. Oke, anak-anak, Desita barusan bertanya, Bu, apakah semua hewan yang hidup di laut berkembang biak dengan cara bertelur? Adakah yang ingin menjawab?
Ya, boleh Monica. Hebat, ada yang ingin menguatkan jawaban Monica? Rintan? Bagus, oke, benar ya jawaban Monica dan Rintan bahwa tidak semua hewan yang hidup di air berkembang biak dengan cara bertelur. Ada beberapa hewan di laut yang berkembang biak dengan cara ovipar dan vivipar, seperti hewan mamalia yaitu paus dan lumba-lumba. Adapun hiu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Bagaimana Deswita? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah sudah. Oke, sekarang adakah yang ingin bertanya kembali? Tidak ada? Jika tidak ada, ayo kita sekarang simpulkan atau buat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Boleh siapa yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini? Iya, di belakang. Ada yang tunjuk tangan. Evi, boleh Evi? Hebat, ada lagi? Ranti? Bagus, satu orang lagi. Terima kasih Firdaus. Oke. Baik, Ibu simpulkan ya. Jadi pada hari ini kita telah belajar mengenai cara berkembang biak pada hewan. Kemudian kita juga telah melakukan observasi lingkungan sekitar. Kita juga telah membuat atau melengkapi diagram, kemudian melengkapi tabel, membuat kesimpulan secara deskriptif. Nah, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak ada, cukup kesimpulan dari Ibu? Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya mengenai kesan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Ya, boleh perwakilan Ibu minta 2 orang untuk menjawab kesan pembelajaran hari ini. Terima kasih Hilmi. 1 orang lagi. Terima kasih Iqbal. Oke, menyenangkan ya pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran hari esok, silakan anak-anak pelajari mengenai persebaran hewan yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara ya. Boleh anak-anak dapat membuat catatan kecil, atau membuat diagram, atau membuat tabel, atau menggambar peta persebaran hewan. Boleh ya, sesuai dengan kreativitas dan kemampuannya masing-masing. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, adakah yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, boleh Iqbal? Oke. Amin. Terima kasih Iqbal. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan. Semoga sedikitnya ilmu yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian kelak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.